Hai adik-adikku dimanapun kalian berada, semangat bahagia kepada teman-teman yang mungkin tahun ini keberhasilannya masih tertunda. Oke ya, berjumpa lagi dengan Bang Kan. Pada kali ini kita akan membahas materi yang berhubungan dengan soal-soal bahasa Indonesia. Dan pastinya soal ini masih ingat di bayangan kalian. Mengapa? Karena ternyata soal-soal ini kita ambil dari apa yang kita tanyakan dari teman-teman kalian juga. Dan pastinya kalian di antara yang kami tanyakan itu. Oke ya, sebelum kita mulai, mari berikan responnya dan mainkan jempolnya. Saya mau melihat dulu nih, udah berapa orang yang siap untuk belajar bahasa Indonesia pada hari ini. Ayo, iya. Hai David, oke. Ada juga Zaluku ya. Hai Bang Kan, oke. Hai juga ya Zaluku, hai juga David. Di mana ini, Dek? Oke, ada juga nih Veronica. Ada juga yang namanya nggak diketahui nih, Riva ya. Zaluku, ada lagi nih. Gabriela, halo Ripka, ya. Maaf ya dek ya, nggak tersebutkan satu persatu nih. Iya, karena memang cepet banget nih ya chatnya ya. Oke, ada juga Budi Batubara. Oke, ada yang udah kuliah masih les. Oke ya, ternyata ini keturunan saya ya. Iya, keturunan saya hobi pamer kayaknya ini ya. Iya, jadi nggak apa-apa ya kan. Masih les, mudah-mudahan tahun depan kalian kuliahnya di kedinasan. Amin. Oke, sebut namaku. Oke, dekku, Geral. Iya, udah disebut ya Geral ya. Di mana Geral? Iya, ada lagi di sini Jaluku. Iya, iya, pamer ya Bang. Iya, Parnean di sini ada juga. Ada juga tips ganteng. Oke, katanya minta tips ganteng dia ya. Kira-kira ganteng saya masih bisa dipertahankan nggak, Dek? Oke, hai juga. Iya, bawa-bawa BA dia di sini ya. Wisnu, selamat pagi Wisnu ya. Oke, bagaimana Dek? Udah bisa kita mulai? Di sini ada juga. Iya, Zaluku katanya ribut lagi yuk Bang di kelas katanya. Oke ya, udah bisa dimulai nih. Yang mengatakan udah siap dimulai, mari mainkan jempolnya Dek. Abang akan tunggu. 5 orang yang mengatakan mulai, baru kita mulai. Oke, udah Bang. Halo ya juga, Fatihah. Ada lagi Dek? Iya, Maisaro. Iya, mulai. Oke, mulai. Oke, sudah 5 orang seperti yang Abang katakan tadi. Kalau minimal 5 orang baru kita mulai. Oke, adekku, pastinya di hadapan kalian dan udah ada ya. Mungkin nanti di layar kita sudah ada soal-soal yang akan kita bahas hari ini. Ya kan? Silakan ditampilkan soalnya dan silakan fokus kita membacanya. Soal yang pertama ya, Dek ya, fokus nanti kita nyapa-nyapanya lagi ya. Oke, yang mungkin belum bisa Abang sebutkan satu persatu nanti kita akan berjumpa lagi ya kalau misalnya materi kita udah selesai. Oke, soal nomor 1. Kalimat tersebut akan menjadi kalimat baku apabila ejaannya. Oke, sama ya. Iya, sama. Tapi itu ya di atas tadi teksnya, kan gitu kan. Jadi abang baca pertanyaannya. Oke ya, iya. Maklum ya Dek ya, di sini ada biasa lah kan. Kalau online kayak gini, apalagi syuting ini pasti banyak krunya ya kan. Oke. Jadi tadi ada bisikan-bisikan ya. Maka tadi abang agak terkejut. Biasa ya. Itu cuma menguji adrenalin. Layak nggak go internasional gitu maksudnya ya. Oke, yuk kita mainkan ya. Fokus lagi soal nomor 1. Ya kan, silakan dibaca teksnya. Yang diminta di sana kalimat tersebut akan menjadi kalimat baku apabila ejaannya diperbaiki dengan cara berikut. Kecuali, oke, kira-kira dari opsi A sampai E, mana yang kalau kita lakukan justru bukan memperbaiki, tapi justru lebih salah lagi gitu dia. Atau minimal kalau nggak salah ya biasa aja lah, nggak guna diperbaiki atau nggak diperbaiki. Gitu inti pertanyaannya ya. Oke, silakan dibaca teks yang sudah ada di layar kita ya, adikku ya. Oke, langsung saja dimainkan jempolnya. Kalau sudah kalian baca, kirimkan jawabannya. Oke, silahkan. Iya, ada lagi. Banyak ini ya, mudah-mudahan teman yang lain segera menyusul. Ada si Arfi, Budi. Ayo dek, saya tunggu jawaban soal nomor 1. Oke, silahkan. Mana jawabannya nih? Masih ingat gak? Oke, ada yang jawab A. Terima kasih ya kepada Dek Zoom ya. Dek Zoom namanya di sini ya. Oke, Veronica jawabannya B. Ripka jawabannya A. Iya, luar biasa ya. Jawabannya bervariasi. Itu artinya ada yang masih ingat, ada yang setengah ingat, ada yang paham, dan ada yang mungkin terlupa. Oke, si Maisaroh jawabannya B.
Oke, kata si Gerald, aku si B, Bang. Katanya gitu ya. Oke, ada lagi, Dekku? Iya, si Raisa jawabannya B. Oke, bagaimana kira-kira teman yang lain? Si Riva jawabannya B juga. Ada lagi yang lain? Oke, si Fatihah yang D, Oan A. Ada lagi, Dekku? Iya. Mana nih teman-teman yang lainnya? Kira-kira ada lagi nggak yang mau masuk? Atau ada yang mau menjawab? Si Gisel Triandika jawabannya B juga. Yohan B, Gabriela D. Oke. Sekarang kita bahas ya. Terima kasih kepada adik-adikku yang sudah merespon dengan cepat. Langsung aja kita bahas apa jawaban yang paling benar. Kan begitu? Yuk kita lihat soal nomor 1. Katanya yang A menggabungkan penulisan halal bihalal menjadi nggak pakai spasi, kan begitu. Ingat nggak teori kita di dalam kelas dulu? Ada namanya gabungan kata yang sudah dianggap padu. Ada kata yang udah nggak pakai spasi. Itulah salah satunya halal bihalal. Makanya halal bihalal pakai spasi itu salah. Jadi dia harus tidak pakai spasi. Berarti yang menjawab A kurang benar. Oke, kalau dia yang B, mengubah penulisan Hari Raya Idul Fitri menjadi Hari Raya Idul Fitri. Hari rayanya nggak perlu huruf besar, benar nggak? Benar juga. Yang hari besarnya itu ya, Dek, yang di huruf besarkan itu cuma nama hari besarnya aja. Berarti Idul Fitri hanya I-nya saja dan F-nya aja, kan begitu ya? Kalau dia yang C, menambahkan tanda koma sebelum serta. Oke ya, jadi untuk yang C ini perlu Abang buat teorinya. Ya kan, di sini yang kita bahas pertama kali berhubungan dengan tanda koma. Kenapa ini perlu Abang tuliskan? Karena di sini kita yang sering salah, kan begitu ya? Kebanyakan kita membuat kalau perinciannya lebih dari 2. Misalnya, ingat nggak contoh kita buat ya. Kakak membeli mangga, koma, apel, koma, dan anggur misalnya ya. Oke, Dekku. Di sini kita lihat, kalau perinciannya lebih dari 2, di sini tetap pakai tanda koma sebelum konjungsi. Ingat ya, misalnya kita buat di sana kata serta. Oke ya, kata serta. Menambahkan tanda koma sebelum kata serta. Betul apa enggak? Di sana ada bahasa untuk mengevaluasi gerak langkah, koma, sikap, koma, serta. Berarti juga benar. Maka jawabannya kira-kira antara D sama E. Mana Dekku yang paling tepat? Sudah pasti yang dodol. Kenapa? Menambahkan koma sebelum kata dan. Itu juga benar apa enggak? Kita lihat di mana dannya, di kalimat yang keberapa, Dek? Iya, dapat enggak? Bangsa, koma, dan negara. Ini juga teorinya. Masih ingat ya? Teori tanda koma yang berhubungan dengan soal kita nomor 1. Aman sampai di sini? Bisa diterima ya? Jadi jawabannya yang paling tepat itu yang D. Kenapa? Mau kau ganti kinerja dengan kerja itu nggak mempengaruhi apapun dan nggak menjadi lebih baik. Aman? Sampai di sini bisa kita lanjut ya ke soal nomor 2. Oke? Silahkan dibaca soal nomor 2. Oke, udah disampaikan ya, kurang jelas gambarnya. Iya, Dek. Oke, udah diperjelas ya, Dek ya. Mungkin di sana ya kepada adikku Suci, ya kan, dan yang nggak jelas namanya ini, ya kan, karena dia mungkin jaringan di sana, Dek ya. Iya, karena mungkin cuaca juga ya. Kalau di sini gambarnya sudah jelas. Oke, Abang tunggu soal nomor 2. Kira-kira apa jawaban kalian, Dek? Iya, Abang tunggu nih. Gagasan utama, pasti masih ingat ya, ini soal langganan, katanya gitu. Semua siswa mendapatkan soal ini, yang Abang dapat kabar di SKD begitu. Makanya ini juga ada beberapa soal yang kita buat pembahasan pada hari ini. Oke, silakan jawabannya mana nih, Abang tunggu. Soal nomor 2. Oke, terima kasih Fatihah. David, jawabannya sama-sama yang C ya. Oke. Gabriela juga C, Ribka juga C. Ada lagi yang lain, Dekku? Iya, jarang loh Abang nyebutkan nama kalian kalau nggak di sini ya. Gisel juga C, Veronica C. Ada lagi yang lain? Oke, Maisaro juga C. Yang lain mana nih? Ayo, ayo, ayo.
Cepat ya, Dek ya. Iya, ini kita buat ajang latihan ya. Jadi sekaligus untuk mengacu adrenalin kita. Kira-kira bisa nggak menjawab soal dengan cepat, apalagi tepat, kan begitu ya. Oke, ada lagi Yohan juga C, Maisaro C, semua C ya. Oke, Raisa C. Berarti aman ya. Untuk soal ini jawaban cenderung sama. Bahkan yang jawabannya masuk itu semua sama. Oke, sekedar mengulang materi walaupun sudah benar tapi ada yang belum menjawab dengan cepat. Itu artinya bisa jadi masih ada yang bingung. Kita lihat ya kan, di sini gagasan. Nah, gagasan utama. Kalau kita lihat berdasarkan letak gagasan utama, jenis paragraf itu ada yang kita sebut dengan deduktif. Ingat pasti ya. Ada juga yang induktif. Ada yang campuran. Dan yang terakhir ada yang kita sebut dengan paralel. Pastinya masih ingat ya adikku ya. Kalau dia deduktif berarti gagasan utama terletak di awal. Oke, kalau dia induktif di akhir. Kan begitu. Kalau dia campuran, awal plus akhir. Iya, jadi kalau dia paralel, dia menyebar. Jadi bagaimana? Masih ingat teori kita di kelas dulu? Kalau misalnya yang diminta gagasan utama, ternyata secara teori sudah digambarkan. Kalau nggak di awal, akhir, atau awal dan akhir. Jadi langsung saja deh, lihat paragraf itu, kalimat pertamanya atau kalimat terakhirnya. Kan begitu ya? Langsung aja kita lihat nih, soal nomor 2. Gagasan utama pada teks di atas sudah pasti jawabannya yang C ya kan. Terima kasih kepada adikku dan selamat semuanya menjawab dengan benar. Oke ya. Kita lanjut bagaimana untuk 2 soal pertama, ada kira-kira yang mau bertanya sebelum Abang lanjutkan ke soal berikutnya. Ada lagi, Dek? Aman ya? Oke, kalau tidak ada silahkan dilanjut. Silahkan deh ya. Oke, mana nih ya? Saya nggak terlihat nih mana. Oke, udah aman ya. Kita akan membahas soal nomor 3. Namun sebelumnya, kepada adik-adikku silahkan dikirimkan jawaban untuk soal nomor 3. Penulisan kata tidak baku. Oke. Iya, ini sekedar pengetahuan umum aja ya kan, Dek. Kata tidak baku dan kata baku ini berhubungan dengan pengetahuan umum. Kira-kira ada nggak yang ingat? Oh iya, penulisan ini bagaimana gitu kan? Ada, Dek? Oke, terima kasih Fatihah, Rifa, David, Ira. Jawabannya sudah masuk sama semua ya pada milih dodol. Kira-kira ada jawaban yang beda? Gabriela juga deh. Ada lagi deh, aku silahkan cepat mainkan jempolnya ya sebelum kita bahas. Ayo, ayo, ayo. Veronica juga deh. Oke, yang jaringannya kurang baik harap ini adik ya. Harap bersabar. Iya, mungkin ini banyak yang tidak mengirimkan jawaban karena mungkin jaringannya seperti tadi ya, gambarnya kurang jelas. Oke. Maisaroh juga D. Ada lagi dekku? Satu orang lagi mengirimkan jawabannya baru abang bahas. Ayo, abang tunggu nih. Iya, terima kasih Raisa, Gisel, iya Ripka. Ada satu yang beda ya, Suci juga deh. Oke, sekarang kita bahas ya deh ya. Terima kasih yang sudah mengirimkan jawabannya. Ada yang mengirimkan jawabannya itu yang D, ada yang E. Yuk kita mainkan ya. Kalau yang A nggak ada yang jawab berarti udah paham semua, nggak perlu lagi kita bahas. Yang B juga aman, nggak ada lagi yang perlu dipermasalahkan di sana. Antara D sama E kan begitu ya. Mana kira-kira yang tidak baku? Yang tidak baku adalah yang dodol. Mengapa? Karena penulisan resiko itu yang baku adalah risiko, bukan resiko. Aman. Kalau yang ED hakikat itu sudah baku ya, bukan hakikat tapi hakikat, dan teknologi juga sudah baku. Aman sampai di sini? Iya, kita lanjut ya. Kita akan membahas soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 kira-kira masih ingat nggak teorinya? Lanjut dijawab dulu nggak apa-apa ya. Silahkan dikirimkan jawabannya, Dek. Iya, berdasarkan tujuan. Oke, silahkan. Nomor 4.
Oke, terima kasih Gerald. Jawabannya C. Ada lagi yang lain, Dekku? Dengan kalian mengirimkan jawaban, abang di sini paham ya. Berarti di sini ada yang perlu dijelaskan, ada yang enggak gitu, Dek. Makanya silahkan dimainkan jempolnya ya. Oke, di sini C ya kan? Iya, ada di sini yang eksposisi, katanya gitu. Ada yang E. Iya. Terima kasih adik ya sudah merespon dengan cepat. Abang tunggu 3 orang lagi yang mengirimkan jawaban. Baru abang bahas. Oke, terima kasih. Aidil, Liva, Ripka. Oke, udah lebih dari 3 orang ya, termasuk yang nggak jelasin namanya, kenapa ya mesti namanya itu ya yang lagi kuliah ini ya. Ira jawabannya A. Oke deh, terima kasih yang sudah merespon abang dengan cepat. Dan sekarang kita bahas ya. Oke, maaf tidak abang sebutkan namanya satu persatu karena cepat banget ya chatnya tadi berjalan. Kita mainkan di sini. Berdasarkan. Berdasarkan tujuan. Kalau tadi berdasarkan gagasan utama, sekarang kita mainkan Dekku. Berdasarkan tujuan. Kalau berdasarkan tujuannya, paragraf itu ada yang kita singkat dengan PAN-D. Ingat, PAN-D. Apa saja itu? Pastinya masih ingat ya, ada yang namanya persuasi, argumentasi, narasi, deskripsi, dan yang terakhir ada namanya eksposisi. Oke, tadi ada yang ngasih kode ya, ada yang ngasih kode, dia berusaha memancing bahwa dia mengonfirmasi pemahamannya. Benar nggak sih Bang, kalau eksposisi itu yang ini, kan begitu ya? Oke, langsung abang buat penjelasan singkatnya ya adikku ya. Kalau dia persuasi berarti mengajak. Nah, ini dia. Kalau dia argumentasi berarti paragraf itu tujuannya membuktikan. Sedangkan kalau dia narasi berarti dia menceritakan. Kalau dia deskripsi, menggambarkan. Lalu kalau dia eksposisi berarti memberitahukan. Oke, sampai di sini mudah-mudahan konsep nggak ada lagi yang lupa, kan begitu. Sekarang kita tinggal koreksi jawaban yang masuk, kan begitu. Aman ya? Di sana deh, kalau kita lihat paragrafnya, jika Anda ingin tetap bersuara vokal, janganlah merokok. Janganlah merokok. Kira-kira kalau pakailah, dia ngapain? Ayo. Sudah pasti kalau dia pakailah. Janganlah, dia ngapain? Apakah dia membuktikan? Sudah pasti enggak. Apakah dia menceritakan? Ya sudah pasti enggak lah. Ya kan? Kira-kira apa deh? Sudah pasti jawabannya adalah iya, benar sekali Veronica. Langsung dikirimkan ya komentarnya, mengajak. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah persuasi. Aman ya? Kira-kira bisa diterima jawabannya, Dek? Atau ada yang mau komplain, Bang? Menurut saya yang paling tepat itu yang argumentasi misalnya. Ayo, kita sama-sama belajar ya. Mari kita diskusikan. Kalau tidak ada yang memberikan komentar atau sudah bisa menerimanya semua, baru kita lanjut ke pembahasan soal yang selanjutnya. Ada? Aman kira-kira? Oke, ada lagi, Dek? Bungkus? Ya, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Silakan dibaca soal nomor 5 dan dikirimkan jawabannya yang paling tepat menurut Anda. Ayo. Kalau soal nomor 5 ini, sepertinya teori harus dikasih tahu ya, harus diberitahukan juga terlebih dahulu. Abang buatkan di sini ya, Dek ya, ada namanya kalimat tunggal. Ya kan? Kalimat tunggal. Nah, kalau dikatakan kalimat tunggal berarti lawannya adalah kalimat majemu. Kalimat tunggal, kalimat majemu ini pada ujian tahun ini masuk ke TIU. Kan gitu kan? Jadi kita lihat di sini. Kalimat tunggal itu kalimat yang S dan P-nya sama dengan 1. S dan P, ingat pasti ya. S itu berarti subjek. Nah, predikat itulah yang kita sebut dengan P. Berarti hitung aja deh. Mana yang SP-nya 1, itulah yang kalimat tunggal. Ayo. Di sini si Fatihah udah mengirimkan jawabannya yang E, kalimat nomor 1. Yang lainnya bagaimana? Iya, ada lagi, Dek.
Ayo, ayo, ayo. Abang tunggu nih jawabannya ya. Ini teori udah Abang kasih, atau jangan-jangan lupa semua nih. Tinggal lihat aja ya kan. Kalimat mana nih? Iya, terima kasih. Berarti jaringannya ini sekali masuk ini semua. Yohan, D, Gabriela, E, D, E, D, E. Ada lagi yang lain, Deku? D, ada yang C, ada yang E. Oke, C, D, E ya. Oke, kita mainkan. Berarti 3, 2, 1. Oke. Aman ya? Sekarang kita bahas. Oke, terima kasih adikku ya. Sekarang tinggal kita bahas jawaban apa yang paling tepat. Dan kita lihat berapa orang yang jawabannya benar. Kan begitu ya, karena ini bervariasi. Oke, sekarang kita mainkan. Tadi ada yang menjawab yang CDE, berarti 3, 2, 1. Oke, sekarang kita mau membahas dulu ya ke kalimat nomor 3. Siapa yang dibicarakan? Apa yang dibicarakan? Berarti tubuhnya. Berarti itu adalah subjek. Bagaimana tubuhnya? Basah berarti predikat. Di sana ada lagi keringat, subjek, bercucuran, predikat. Berarti SP-nya lebih dari 1. Itu bukan kalimat majemuk. Bisa? Paham ya? Kalau dia kalimat nomor 2, wajahnya subjek. Bagaimana wajahnya? Pucat, predikat. Bagaimana wajahnya? Berkeringat, predikat. Berarti predikatnya ada 2. Kalau predikatnya ada 2, berarti dia bukan kalimat tunggal. Aman? Sekarang tinggal kita tentukan yang menjawab E. Oke, bisa jadi ini yang benar ya. Kita bahas. Kalimat nomor 1. Siapa yang dibicarakan? Godri. Berarti Godri itu adalah subjek. Bagaimana Godri? Terbangun. Ya kan, predikat. SP. Kalau ada kata dari sudah pasti keterangan. Berarti SPK. Kalau ada kata pada berarti keterangan. Jabatan kalimatnya adalah SPKK. SP-nya berapa, Dek? 1. Berarti kalimat tunggal. Aman? Bang, K-nya 2. Nggak apa-apa, Dek. Karena konsepnya yang S dan T. Mau K-nya 3, mau K-nya berapa itu nggak jadi patokan. Sampai di sini bagaimana? Silakan dikirim komennya kalau paham-paham, kalau nggak paham bilang nggak paham sebelum kita lanjutkan. Aman? Iya, terima kasih Veronica. Paham Bang. Ayo yang lain bagaimana nih? Abang tunggu minimal 3 orang lagi nih. Kalau ada 3 orang lagi, oke. 1, paham. 2, oke, terima kasih. Aman ya adik-adikku ya yang sudah memberikan responnya dan ternyata semua sudah paham. Kita mainkan sekarang soal nomor 6. Kalimat penjelas yang relevan dengan topik yang tersaji. Oke, jadi soal ini mau di TPS, mau dia di SKD, mau kalian nanti simak UI atau UM-UGM ya, yang namanya sekarang mungkin agak berbeda, tetap aja ini keluar cuma bahasannya yang lain. Kalau di sini kalimat penjelas yang relevan, kalau mungkin di sana nanti kalimat sumbang, dan nanti ada yang pertanyaan itu kalimat yang tidak kohesif. Itu sebenarnya sama aja ya. Oke, sekarang kita mainkan soal nomor 6. Silakan dibaca dan dikirimkan jawabannya. Yang penjelas yang relevan, berarti mana kalimat penjelas yang nyambung dengan kalimat utama. Oke, Dek. Oke, terima kasih Fatihah, katanya yang B. Ada lagi? Iya, minimal abang tunggu ini 5 orang lagi nih. Karena baru 1 berarti 5 orang lagi. Mudah-mudahan jaringannya bagus ya. Iya, terima kasih Maulid, David, Imam, Irmam ya. Oke, Maripka, iya, Bitia, Maisaro. Oke, terima kasih Gisela. Iya, ada juga Gabriel, Stefani. Oke, aman ya. Sudah lebih dari 5 orang, berarti sudah harus kita jawab. Kan begitu ya. Oke, Dekku, terima kasih sebelumnya Abang ucapkan. Dan jawaban yang masuk semuanya adalah benar. Oke, berarti kita lihat di sini. Topik karangannya pemandangan Kintamani yang ada di Bali. Kan gitu. Kalimat penjelasnya kalimat nomor 1, 2, 4. Berarti yang nggak sesuai adalah kalimat nomor 3 dan 5. Kenapa, Dekku? Kalimat nomor 3 yang dibahas di sana adalah harga kopinya di Kintamani berapa. Termasuk juga kalimat nomor 5 yang dibahas adalah harga kopinya. Sedangkan gagasan utamanya adalah pemandangannya, bukan harga kopi. Paham ya? Oke, kalau ini sepertinya aman.
Yuk kita mainkan soal nomor 7. Pertanyaannya masih sama seperti yang tadi, Dek. Pasti teorinya udah Abang kasihkan dan kalian sudah paham. Kira-kira apa jawabannya? Nomor 7. Ayo, ayo, ayo. Kalau nggak awal akhir, oke, terima kasih Fatihah, jawabannya B. Ada lagi? Iya. David, Stefani, jawabannya juga B. Abang tunggu nih 2 orang lagi. Oke, Imam. Iya, Zoom, ya kan? Berarti semua sudah benar. Oke, Rifa. Iya, terima kasih ya kepada adikku dan ternyata semua udah benar nih. Iya, jawabannya yang lain juga banyak ya yang sudah masuk ya. Dan semuanya benar. Berarti aman, tidak perlu lagi kita bahas. Kan begitu ya, toh teorinya juga sudah kita sampaikan tadi. Sekarang kita mau membahas soal nomor 8. Kalimat simpulan. Oke, Dekku. Kalau kalian ingat di kelas dulu, kita sudah ajarkan dan kita sudah pahami untuk mengambil simpulan, mengambil tema, mengambil topik itu pada dasarnya adalah kita ambil dari gagasan utama. Dan materi gagasan utama sudah Abang jelaskan lagi, ya kan? Silahkan dimainkan soal nomor 8. Oke. Iya, jadi ini sebenarnya paragraf apa, Dek? Kalau kita lihat ini adalah paragraf analogi. Nah, analogi bagaimana? Berarti dia mengambil 2 hal yang berbeda, tetapi yang dibahas dalam tulisan itu adalah persamaannya, bukan perbedaannya. Berarti kalau misalnya ada ya kan manusia dengan pohon kelapa, nggak dibahas perbedaannya apa, tapi yang dibahas adalah persamaan antara manusia dengan pohon kelapa itu. Oke, silahkan. Kira-kira mana yang paling tepat? Abang tunggu jawabannya ya. Oke, terima kasih Suci. Jawaban Suci yang B ada lagi. Maulid, iya yang E. Ripka yang E. Iya, ada yang B. Terima kasih ya, jawabannya sangat beragam. Itu artinya perlu nanti dijelaskan lagi, kan begitu. Oke, terima kasih ya jawaban sudah mengirimkan dan silakan ya. Geral katanya Bang izin join ulang nge-lag. Oke deh, silahkan ya. Iya, kita tunggu ya jawaban yang lain sambil menunggu yang lagi mau join ulang ya. Oke, Maisaro juga E. Ada yang A, ada yang E, dan ada yang B jawaban yang masuk. Kan begitu ya. Ada lagi? Ada deh. Aman. Oke. Bagaimana Bang yang tadi udah masuk lagi si yang izin tadi? Kalau dia sudah masuk, udah ya. Kalau sudah masuk langsung kita bahas. Oh udah ya, itu kayaknya dia tadi ya. Si Suci tadi ya, yang Suci atau Stefani Geral ya? Oke. Bagaimana Dek? Sambil menunggu dia ya. Belum ada ya? Oke. Hai Geral, di mana kamu Geral? Oke. Ayo yang lain deh sambil nunggu dia. Kira-kira jawaban kalian apa? Ayo. Aman? Udah bisa kita bahas? Oke. Tadi sudah Abang kasih ya kata kuncinya. Kata kuncinya itu adalah ini paragraf analogi. Kalau di sini dikatakan, Dek, sebuah tiang yang terbuat dari bahan yang berkualitas baik tidak mudah digoyahkan, apalagi dirobohkan. Siapa saja yang ingin merusak akan sia-sia saja, karena kekuatan yang dimilikinya berbeda dengan tiang yang dibuat dari bahan yang bermutu rendah. Tiang yang terbuat dari bahan yang bermutu rendah mudah untuk dirobohkan. Begitu pula dengan keimanan yang dimiliki seseorang. Seseorang yang beriman dengan dasar keagamaan yang kuat tidak akan mudah digoyahkan oleh godaan dan pengaruh yang merusak keimanannya. Nah, kira-kira mana yang menyamakan antara tiang dengan iman? Kan itu jawaban yang paling benar ya.
Tadi ada yang B. Jadi lemah kuatnya keimanan seseorang dapat diuji dengan godaan yang menghampirinya. Oke, sebenarnya kalau ini dijawab dia nggak salah-salah kalilah, nggak fatal-fatal kalilah. Tapi nggak ada hubungannya dengan analogi yang tadi Abang sampaikan. Karena apa? Karena nggak ada dia berhubungan dengan tiangnya. Kan gitu kan? Nggak mungkin tiang dapat godaan dong. Ya, pasti ini sudah pasti kurang tepat jawabannya ya. Yang menjawab yang B. Oke, tadi ada yang menjawab yang A, ada juga ya yang A. Oke, yang A. Jadi keimanan seseorang tergantung pada kualitas tiang yang dibangunnya sendiri. Oke deh. Jadi ini tiang yang dibangunnya sendiri ini agak ambigu ya bahasanya ya. Karena tiang apa yang dibangunnya? Mungkin di situ kurang tepatnya ya. Penyamaannya, analogi yang ditariknya itu kurang tepat. Yang seharusnya dianalogikan itu adalah tiangnya dengan imannya. Bukan tiang yang dibangun untuk yang lainnya. Bukan juga tiang untuk keimanannya. Tapi kita mau menyamakan antara tiang dengan iman. Kan begitu. Oke. Tadi jawabannya ada yang E. Ya kan? Ini yang E yang paling tepat ya, Dek ya. Dengan demikian keteguhan iman seseorang dapat diibaratkan. Nah, dapat diibaratkan itulah kata kunci dari analogi tadi. Ya kan? Dapat diibaratkan sebagai kekokohan tiang yang berkualitas baik. Aman sampai di sini? Bisa diterima? Oke. Silahkan sekarang kita mau menjawab soal nomor 9. Nah, silakan Dek. Nomor 9 ini kata baku tidak baku lagi, pengetahuan umum lagi, nggak perlu lama-lama lagi. Kan gitu kan? Silakan. Nggak usah sampai para peninggali kepala, dipilih aja kira-kira mana yang paling tepat. Nomor 9. Ayo, ayo, ayo. Nomor 9. Apa jawabannya, Dek? Kata-katanya sudah ditebalin tuh. Oke, terima kasih yang sudah. Wih, cepat ya sekalian ya. Oke, berarti tadi di sini jaringan agak nge-lag ya. Makanya lama masuk begitu ya. Oke, rata-rata menjawab B nih yang Abang lihat di layar nih, yang terlihat sama Abang itu semua B. Oke, B, 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 B. Ada yang jawab D. Oke, satu orang D. Kira-kira jawabannya mana? Oke, rata-rata B. Ada yang D. Abang tunggu 1 menit lagi. Iya. Kira-kira apa jawaban kalian? Antara B sama D. Tadi kan gitu ya. Oke, 2 orang nih yang jawab D. Lainnya menjawab B. Ada Dek? Oke. Kita bahas ya. Sekarang kita bahas. Jawabannya kenapa yang D tidak lebih tepat dibandingkan yang B. Nah, ini sebenarnya perbedaannya ini hanya pada kata yang kedua. Kalau kita melihat mensontek. Kata dasar sontek itu pakai huruf C atau pakai huruf S. Ternyata Dek, kalau kita lihat KBBI, yang baku itu pakai S. Makanya jawaban yang paling tepat adalah bola. Mengatakan menyontek, bukan mencontek. Aman? Aman pasti ya? Oke. Karena memang kata baku tidak baku ini kan kita nggak perlu panjang berdebat. Karena siapapun kita, mau tentor, mau siswa, bahkan kalau dia profesor sekalipun, patokannya adalah KBBI. Nggak ada yang lebih hebat di antara kita. Kan begitu ya? Oke, sekarang mau kita bahas nih soal nomor 10. Nah, nomor 10 masih sama Dek, penulisan kata. Kira-kira mana kata yang tepat? Mana kata-kata yang sesuai dengan KBBI? Itulah dia secara sederhana. Oke, apotek atau apotik, efektif pakai F atau pakai P gitu dia ya. Silahkan dikirimkan. Oke, jawabannya udah banyak yang masuk ternyata. C lagi, C lagi. Iya, terakhir jawaban dari David juga C. Oke, Gabriel C. Step, iya C. Aidil C. Bitia juga C. Ripka juga C ya. Ada lagi yang beda? Oke, semua jawabannya C. Termasuk Veronica. Oke, ada yang D, ada yang E. Oke, terima kasih adikku ya. Iya, langsung kita bahas ya karena jawaban sudah banyak yang masuk. Ternyata Dek, kata kuncinya di sini masih banyak yang bingung ya. Kalau kalian bingung antara C, D, E atau yang lainnya, Abang beritahukan aja. Kualitas itu yang baku KUA bukan KWA. Berarti sudah pasti jawabannya yang D tadi itu sudah pasti kurang tepat ya. Karena kualitas itu KUA bukan KWA. Bisa?
Berarti antara yang C dengan yang E. Nah, kalau tadi ada yang C, D, E. Jawabannya yang paling tepat yang mana? Sudah pasti yang C. Kenapa? Apotek efektif pakai F berkualitas KUA. Aman? Oke. Bisa dilanjut? Yuk. Sekarang kita akan membahas soal nomor 11. Oke ya. Makna istilah ikon ya kan, icon kan gitu kan, bahasa sok-sok anak milenial itu icon. Nah, icon itu sudah pasti? Iya, apa jawabannya ini? Ayo, ayo, ayo. Iya. Ikonnya Askia siapa? Pasti udah tahu semua lah ya. Oke. Iya, jawabannya apa, Dek? Oh, ada yang jawab yang C, benar ya. David menjawab C, ada lagi yang lain? Ada lagi, Dek? Iya, banyak ini langsung masuk ya. Amanda C, C, C. Oke, iya, makasih ya. Ah, ini mulai ini ya menjawab dia ya. Iya, icon Askia yang dijawab ya, bukan soalnya rupanya ya. Ternyata jawabannya sudah dikirim di atas. Oke, terima kasih adikku. Iya, yang jujur abang doakan ya lulusnya nanti mulus nih. Amin ya kan. Oke, ternyata jawabannya yang masuk semua sehati dan semua benar. Jawabannya adalah C ya kan. Karena tadi contohnya udah Askia biasa langsung benar kan gitu ya. Oke, terima kasih ya adikku ya. Amin ya kan. Jawabannya benar, kebanggaan dan meraih. Sekarang mau kita lihat nih soal nomor 12. Soal nomor 12 ini adalah soal tentang pernyataan. Nah, kalau soal tentang pernyataan berarti mau nggak mau harus dibaca teksnya ya kan. Oke, soal nomor 12 yuk silakan. Nah, pernyataan yang sesuai. Ayo, ayo, ayo. Apa jawabannya, Dek? Pernyataan, mau nggak mau dibaca ya. Oke, terima kasih. Iya, jawabannya sudah masuk. Ada yang E, ada yang B satu orang. Iya, langsung nih E, ya kan? Iya, sekaligus masuk ya. Oke, Dek. Sekarang kita bahas. Nah, kata dari sini, ini saya nggak tahu ya. Yang menjawab yang B tadi bercanda atau beneran ini? Iya, sepertinya dia bercanda kayaknya ya, mau membuat tanduk saya keluar apa enggak ini ya. Penderita HIV harus minum obat ya kan, terus-menerus selama hidup. Ini kayaknya jauh kali ya, ya nggak ada dibahas lah ya kan. Iya, udah pasti ini ngajak bercanda lah dia ya. Oh iya, iya, tipe mungkin ya. Oke, abang pikir dia bercanda, Dek. Mau ngajak abang berantem di sini sepertinya gitu kan. Kok jawabannya B gitu kan. Oke, oke, berarti tipe. Aman lah ya, kok ada tipe berarti semua jawabannya masuk benar. Jawaban yang paling tepat adalah yang E, ya kan? Karena dia berhubungan dengan kalimat yang terakhir. Oke, bisa kita lanjut? Yuk, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 13. Oke. Kalimat sumbang, Dek, sama seperti yang tadi. Itu kalimat yang nggak nyambung, yang udah kita bahas pada soal sebelumnya. Yuk, masih ingat nggak kalimat yang nggak nyambung yang mana? Ayo, ayo, ayo. Oke, terima kasih Fatia, Iya, Stefani, semua sekali masuk ya, jadi abang nggak bisa bacakan nih. Semua jawabannya E. Oke, aman sepertinya ya. Semua sudah paham. Itu artinya tadi kita fokus kan gitu kan. Karena apa? Dengan teori yang sudah diberikan secara sekilas, ternyata jawabannya sudah benar semua. Oke, jawabannya benar yang E. Mengapa? Karena dibahas tadi katanya di sana adalah 3 macam inflasi. Sedangkan yang kalimat nomor 5, dia bukan membahas inflasinya lagi, tapi membahas negaranya. Makanya dia nggak nyambung. Aman ya? Oke, kalau yang nomor 14, D, kata kuncinya abang kasih aja nih. Konotasi positif. Jangan diartikan konotasi apa, positif apa, bukan gitu. Maksudnya konotasi positif itu adalah kata-kata yang ketika kita mendengarnya maknanya lebih baik, gitu dia. Berarti ada kata yang maknanya lebih jelek kalau kita dengar.
Ada yang kata-kata itu maknanya lebih baik. Ada kata-kata itu yang maknanya biasa aja gitu dia. Nggak ada lebih baiknya, nggak ada yang lebih buruk aja. Sekarang kita lihat tuh dari opsi A, B, C, D, E. Kira-kira mana kata-kata yang ketika kita dengar, oh ini kayaknya maknanya lebih enak nih didengar gitu dia. Lebih baik dianya. Oke, Fatia jawabannya yang C. Kata dia gitu ya, kalimat soal nomor 14 yang C. Oke, C, 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 C. Ada satu orang yang B. Ayo yang lainnya. Oke, C juga. Maulid juga B. Oke, dua orang yang B. Oke. Iya, ada yang B, tiga orang C. Oke. CB, BC, BC, CB, CB. Itu ya. Oke. Jawabannya terima kasih Dekku. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Wafat. Ya kan? Kita lihat nih kalimatnya ya. Ia baru saja pulang dari rumah temannya untuk melayat. Kakek Fahmi wafat karena sakit gagal ginjal. Wafat itu kan sebenarnya lebih baik aja ya kan? Lebih sopan aja, makanya dia lebih positif. Kalau tadi ada yang jawab baru, kata baru itu biasa aja deh. Nggak ada kata baru itu positif, nggak ada negatifnya gitu. Paham nggak? Kalau misalnya Bang, ada nggak Bang kata yang menjadi konotasinya negatif? Ada. Misalnya itu adalah kata gerombolan. Nah, sekarang kita kan dengar kata gerombolan itu maknanya adalah negatif. Tapi kalau kita dengar kata komunitas itu positif. Nah, itulah dianya ya perbedaannya. Jadi sekarang ini ada lagi lah muncul yang namanya kata-kata baru ya, circle katanya gitu ya. Yang lagi hits lah kata-kata itu, kalian lah yang paling tahu ya. Oke, berarti paham ya kenapa jawabannya yang C yang wafat. Oke adekku yang menjawab belum benar nggak apa-apa karena ini cuma latihan. Sekarang kita mau melihat lagi kata baku deh. Soal nomor 15. Ini kata bakunya nggak asing bagi kita. Silahkan. Langsung aja. Iya, jawabannya B. Ada yang lain? Ada yang bilang Fatihah tadi B. Selain B ada lagi deh. Iya, si Bitia B. Oke, Raisa yang B. Gabriela. Oke, tadi ada satu orang yang jawab A ya. Oke, terima kasih Aidil. Oke, David B. Maisaro B. Ada lagi Gisel juga B. Ada lagi yang lain deh. Berarti antara B dan A. Ayo, ayo, ayo. Sekarang sudah bisa kita bahas ya. Karena sudah jawaban banyak yang masuk tadi. Iya. Iya, oh itu ya mulai dia ya. Si Zoom ini tadi salah lagi ya. Tipu lagi ya. Iya, tadi abang heran juga kok V dia jawabannya ya. Oke, ternyata dia langsung iya diralatnya B. Berarti oke Deku, benar sekali. Ya kan? Yang baku adalah yang apa? Alamiah itu baku, sistematis baku, menerbitkan baku, mempertahankan baku. Berarti tidak baku adalah analisa. Yang baku adalah analisis, diagnosis kan begitu. Oke, aman ya. Sekarang kita lanjut. Kalau kata baku tidak baku, nggak ada yang perlu panjang kali lebar, kan gitu. Sekarang mau kita bahas yang keempat. Penulisan judul. Oke, penulisan judul. Kalau penulisan judul ini, kita buat di sini. Ya kan? Setiap awal kata kecuali kata tugas. Oke ya, kecuali kata tugas dengan catatan yang tidak berada. Oke, yang tidak berada di awal judul. Oke deh, sekarang kita mainkan. Kita buat contohnya ya. Yang soal pernah keluar tuh dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Oke, di sini ada berapa kata tugasnya? Udah pastilah ya. Seharusnya darinya itu juga huruf kecil karena dia kata tugas. Tapi karena posisinya di awal judul, makanya dia huruf besar. Kata tugas apa saja contohnya? Dari, di, ke, pada, dengan, untuk, itu semua kata tugas. Aman? Sekarang silakan dimainkan jawabannya. Udah ada? Oke. Iya, terima kasih ya. Ini langsung banyak ya. David, rata-rata ini ya. Oke, ada jawaban yang beda deh. Iya. Iya, terima kasih deh. Berarti semua udah paham ya. W, ada yang W, kau pilih ya. Jangan ngajak berantem pilih ya. Mana yang W itu? Ralat W. Oh, udah ya, udah diralat dia yang E.
Oke, ternyata semua sudah benar ya. Terima kasih adikku, semua jawaban kita sudah benar. Aman. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kenapa? Karena dalam itu kata tugas dan posisinya tidak berada di awal judul. Kalau dia yang C, Bang, kenapa, Bang? Karena dianya diakhiri dengan tanda titik. Di situ aja kesalahannya ya. Karena diakhiri dengan tanda titik itu adalah kalimat. Ini penulisan judul, nggak perlu diakhiri dengan tanda titik. Aman? Oke. Sekarang kita mainkan soal nomor 17. Nah, kalimat ajakan. Oke. Kalau yang diminta kalimat ajakan berarti bagaimana? Udah kita bahas tadi. Nah, kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu berarti kalimat yang cirinya sama dengan yang di sini berarti apa, Dek? Persuasi. Nah, ciri dari kalimat ajakan berarti pakailah, ya kan? Ya kan? Bisa apa enggak? Berarti pakailah. Nah, ada lagi apa? Mari. Apalagi? Ayo. Nah, ini salah satunya. Oke, ayolah, marilah. Bisa ya? Aman? Oke. Apa tuh? Iya, terima kasih itu ya. Iya. Siapa tuh yang ngegas tuh C sampai 4 kali ya? Tahu dia tentunya ngegas, dia pun ngegas ini ya. Oke, rata-rata C jawabannya udah masuk ya. Oke, aman ya. Sepertinya sudah benar semua. Tidak perlu kita perpanjang. Terima kasih adikku. Jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Oke. Sekarang mau kita lanjut ke pembahasan soal nomor 18. Oke, ini tinggal masuk-masukkan aja. Pasti paham lah ya. Nomor 18. Suruh masuk-masukkan kata penghubung yang paling tepat. Oke. Ada? Iya, katanya yang D. Oke, terima kasih ya kepada adik-adikku. Iya, semua jawabannya benar ya yang D. Oke, aman? Iya, kalau ini sepertinya sudah luar kepala ya karena dia semua sudah benar. Sekarang kita mau mainkan soal nomor 19. Nah, soal nomor 19 ini dia perlu abang ingatkan lagi ya, materi kita yang terakhir yang perlu abang tuliskan di sini ada namanya opini atau pendapat. Kalau kita lihat apa ciri ya kan? Ciri dari opini. Yang pertama, kalau mau kita katakan opini, dianya itu belum, ya kan? Belum terjadi. Baru apa lagi? Belum tentu terjadi. Berarti kalau dia fakta sudah terjadi dan dianya nyata, pasti terjadi atau sudah terjadi. Sama lah dia sebenarnya hampir mirip. Kalau dia di sini ada dianya objektif. Benar apa enggak? Kalau fakta itu objektif. Maaf, kalau dia opini objektif benar apa enggak? Masih ingat? Ayo mainkan. Benar enggak kalau opini itu cirinya objektif? Ayo. Atau semuanya udah fokus sama soal nih? Oke, iya langsung kan ke jawabannya. Berarti enggak ada yang dia ini bukan objektif, Dek. Tapi kalau dia opini itu kebalikannya. Subjektif. Baru yang terakhir lah ya. Sumber atau data, ya kan? Belum atau tidak valid. Oke, aman ya. Selesai ciri dari opini. Semua rata-rata jawabannya C ya. Oke, nomor 20. Dari teori ini kira-kira jawaban yang sudah kalian berikan itu benar atau enggak? Itu dianya. Kita lihat kalimat yang ketiga. Salah satu dampak positif yang diharapkan. Oke, diharapkan berarti benar, belum terjadi. Makanya dia opini. Aman ya. Sekarang kita mainkan soal nomor 20. Soal nomor 20 ini soal yang terakhir ya, Dek ya, untuk pertemuan kita hari ini. Iya. Ya kan? Soal nomor 20. Silakan nomor 20 dibahas. Gagasan utama, ini tadi materi kita ada di situ, ya kan? Pasti sudah di luar kepala. Buktikan, Dek, kalau kalian sudah paham. Iya, abang tunggu nih. Kalau ini abang tungguin di depan kamera ya. Iya, benar dong, benar semua ya. Oke, Fatihah, B. Oke, 2, 3. Bagaimana yang lainnya? Untuk soal nomor 20 ini. Iya, semua jawabannya B, 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 B. Ada lagi, Dek? Silahkan saya tunggu nih jawabannya ini.
Oke, jawabannya aman. Oke, ada lagi. Semua jawabannya sudah masuk ke B. Bagaimana yang lainnya, Bang? Tunggu nih, Mas Ian. Oke, B, Bang. Aman ya. Iya, Yohan juga B. Terima kasih ya. Udah aman ya semua ya. Berarti jawaban sudah benar. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Iya. Bang, nomor 21 sampai 25, Bang, bagaimana? Nomor 21 sampai 25 itu sebenarnya pengulangan dari soal yang di atas ya kan? Sama dia soalnya dengan soal yang sebelumnya. Kita lihat ya soal nomor 21 itu judul. Penulisan judul itu sama seperti soal nomor 16 ya kan? Nah, jadi sama. 21 jawabannya itu berarti yang apa udah pastilah ya, udah pasti paham. Kiat menumbuhkan kesehatan dalam kehidupan. Nomor 22 itu juga sama ya kan? Nomor 22 itu sama seperti soal nomor 17. Ya kan, kalimat ajakan. Nomor 23 sampai ke bawah juga sama. Sudah kita bahas yang tadi. Aman, Dek? Sampai di sini bisa? Oke, jadi memang soal yang disiapkan itu ada 25, tapi 5 soal itu ada soal yang sama seperti soal yang di atasnya, makanya tidak perlu lagi kita jelaskan. Aman ya? Oke, bagaimana Dekku? Kalau sudah aman, oke, saya tunggu sampai 10 orangnya yang bilang aman. Baru 1, 2, 3, ayo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, iya. Armanda pakai Z ya, iya. 10, oke terima kasih ya sama-sama kepada adikku ya, Veronica juga. Iya, semua aman ya, oke. Iya, katanya review ulang jawaban dari nomor 1. Oke, Dik, kembali kasih ya. Oke, jadi karena ada yang minta review ulang, sepertinya dia ini modus ya. Modus biar bisa tetap berlama-lama melihat abang di kamera kayaknya ya. Makanya dia minta ulang jawabannya 1 sampai 10 ya kan, tuh alasan yang paling kuat. Alasan yang kedua mungkin jaringan di sana ya kan, atau alasan yang ketiga mungkin tadi dia belum masuk. Nggak apa-apa lah ya. Oke, jawaban yang terakhir. Oke, ternyata jawaban yang terakhir tadi adalah benar deh. Jawabannya nomor 20 adalah yang B. Sekarang Abang mau ulangi membacakan kunci jawaban dari nomor 1 sampai 10 sesuai permintaan adik kita tadi. 1 dodol, ya kan? Mungkin bisa dibantu ketik ya. 1 dodol, 2 cantik, 3 dodol, 4 entok, 5 entok, 6 bola, 7 bola, ya kan? 8 entok, 9 bola, 10 cantik. Aman sampai di sini? Iya. Udah ada ya? Oke. Iya, terima kasih ya kepada adik-adik yang sudah membantu juga dalam mengetik. Semoga yang kalian bantu itu juga bermanfaat bagi teman-teman yang ketinggalan. Aman ya? Oke, rekaman sudah ada ya. Oke, makasih juga kepada semuanya. Terima kasih atas respon baiknya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini memberikan manfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan jangan lupa kita berdoa. Tahun depan adalah tahun keberuntungan bagi kalian dan juga bagi Abang. Pastinya banyak lagi hal-hal yang belum kita capai, yang mau kita capai, dan mungkin hal-hal yang tidak kita pikirkan pastinya akan kita akan raih. Amin, amin. Ya kan, Dek? Oke, selamat siang dan selamat beraktivitas. Selamat akhir pekan untuk adik-adikku dimanapun kalian berada.